alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali kenikmatan dari Allah, masih dikasih umur di sisa usia saat ini juga masih dikasih kenikmatan bisa terus belajar dan alhamdulillah sebenarnya sih nggak ada yang hilang ya, yang hilang hanya persepsi aja. Dan saat ini saya merasa lebih menikmati berkarya dalam lahan atau ranah yang berbeda. Kalau dulu mungkin menulis lagu, sekarang lagi belajar menulis dengan konsep literasi yang lebih luas, belajar nulis buku terus. Kemarin kan tahun lalu alhamdulillah buku perdana saya Kunci Kebenaran From Mu'allaf to Mukallaf alhamdulillah juga sudah rilis dan sekarang sedang mempersiapkan juga buku selanjutnya, mohon doanya. Insya Allah lagi dalam proses dan terus belajar dari sosok-sosok terbaik kayak tadi Mbak Helvi dan Mbak Asma sebagai dua mentor dan dua guru saya juga dalam menulis dan sambil terus belajar karena Masya Allah sesungguhnya kita semua itu adalah orang-orang yang ada dalam kegelapan kalau nggak ada cahaya ilmu, dan cahaya ilmu paling utama adalah cahaya kalam Allah ya. Dan somehow kalau buat teman-teman yang sudah merasakan nikmatnya pasti ngerti banget kenapa saya sekarang lebih milih untuk ada di area literasi saat ini ketimbang di area bermusik. Tapi bukan berarti saya tidak lagi mengingat musik sebagai bagian dari perjalanan hijrah saya, enggak. Saya tetap mensyukuri itu karena alhamdulillah saya juga belajar tentang teori frekuensi audio dan dari frekuensi audio saya mendapatkan nikmatnya ilmu tentang bagaimana bersolawat sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena barang siapa yang paling pingin nantinya di akhirat nanti sedekat ini dengan Rasulullah gitu ya, paling dekat posisinya ya mereka yang ingin seperti itu maka berselawatlah, karena yang paling banyak berselawat pasti akan dekat posisi dengan Rasulullah. Terus dari situ juga saya belajar tentang bagaimana ilmu ini ya tentang cara membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW juga katakan bahwa perbaguslah bacaan Quranmu gitu, sehingga orang yang mendengarkan juga bisa merasakan keindahannya, dan Allah itu maha indah. Jadi apapun wilayah berkesenian kita ya teruslah berkreasi tapi lakukan itu for the sake of Allah. Saya sendiri saat hijrah ini juga menjadi guru ngaji ya Pak? Alhamdulillah wa syukurillah, ini semua semata-mata kasih sayang Allah, karena lagi-lagi yang memposisikan saya memberikan amanah untuk ngajar juga itu bukan saya yang mengajukan diri, tapi alhamdulillah Allah yang memberikan kepantasan itu lewat permintaan dari guru-guru untuk ikut memperjuangkan bebas dari buta aksara Quran ya. Jadi anak-anak itu dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah dengan harapan ya mereka nggak lagi sibuk dengan gadget nantinya. Kalaupun dengan gadget ya hubungannya dengan syiar dakwah Allah gitu, agama Allah. Kak Tera sendiri ada kepikiran nggak sih Kak buat memakai cadar juga seperti Umi Pipit? Kalau cadar itu kan ada hukumnya ya. Jadi semua yang mau kita lakukan, kita pikirkan, kita kita suka, kita nggak suka itu semua harus ada basisnya ya. Dan alhamdulillah kan Islam itu sudah sangat amat rigid ya. Kalau hukum memakai cadar juga itu kan sifatnya bisa dicek lagi ya, tergantung dalam mazhab fikihnya ya. Kalau mazhab fikih Imam Syafi'i setahu saya itu memang sunnah yang diberatkan sebenarnya gitu. Tapi kembali lagi dengan berbagai pertimbangan dan kondisi kita secara individu apakah sudah sanggup gitu. Kalau misalnya ditanyain mau nggak, ya sih benar mau apalagi kalau nanti sudah dikasih kesempatan misalnya Allahu Akbar, semoga Allah jadikan saya tamu untuk bisa berhaji ya. Insya Allah kalau misalnya dapat rezeki haji mungkin insya Allah pulangnya saya bercadar gitu. Wallahu alam, tapi balik lagi yang saya lakukan adalah sekarang saat ini berikhtiar yang semampu saya bisa, karena agama Islam itu indahnya
Islam tidak memberatkan kita. Tapi kalau mereka sudah ada yang mengambil keputusan di level-level tertentu yang tidak mungkin semua orang bisa lakukan, yaitu harus kita hormati sebagai pilihan individu yang insya Allah mendekatkan individu tersebut kepada Robnya. Kak Tere, ini kan tadi kan bilang lagi sibuk menulis buku. Nah, dan tidak melupakan yang lama gitu, menulis lagu gitu. Dari Kak Tere sendiri, hijrahnya benar-benar tidak ingin ada musik lagi atau masih mendengarkan musik dan pengen bikin lagu yang dari hidayah, apa maksudnya lagu-lagu yang ya kayak rohani-rohani gitu nggak sih Kak? Kayak maksudnya kayak yang musik ya. Ya, jadi bismillah. Lagi-lagi kalau saya karena sudah kepincut sama keindahan baca Al-Qur'an ya. Jadi yang buat saya saat ini sangat menyamankan hati saya itu ya dengan murotal gitu ya. Tapi saya juga menikmati kalau ada salawat dan misalnya karya-karya nasyid yang memang sekali lagi mengingatkan kita pada hidup kita yang sangat singkat ini, dan insya Allah kalau pesannya kebaikan itu masih saya bisa nikmati. Tapi kalau yang sifatnya nggak lagi berhubungan dengan kebaikan dan bahkan banyak kemudaratannya, saya memilih meninggalkan. Ya, kalau ditanya masih mau bikin karya lagi apa enggak, insya Allah kalau menulis lagu masih, tapi saya mungkin tidak akan membawakannya lagi. Gitu. Saya mungkin akan mencoba untuk mencari way out untuk supaya daripada anak-anak muda ini nyanyi yang nggak mungkin pas dengan isi lagunya, mendingan ya itu nanti saya lagi coba cari talent-talent yang memang siap juga untuk dakwah kecil-kecilan lewat karya. Oke, berarti tidak hijrahnya ini tidak meninggalkan dunia. Nggak, karena saya mengambil pilihan fikihnya yang musik itu mubah sepanjang gitu. Kan ada lagi-lagi kalau kita mau mengambil sebuah tindakan, sebuah amal itu kan harus ada ilmu, dan ilmunya harus berbasis sebuah dalil yang bersambung yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya mengambil yang membolehkan dengan konsep tadi sepanjang ada term and conditionnya gitu. Karena kita juga tidak bisa memungkiri megang gadget aja pasti ada bunyi-bunyian kan gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya anak-anak kecil pengen belajar kenal nama nabi-nabi yang 25, kalau misalnya langsung dikasih huruf-huruf yang mungkin nggak ngerti, tapi kalau nyanyi 25 nabi kan itu insya Allah lebih ini ya, lebih mudah gitu. Kalau ya kayak Asmaul Husna, aduh ngafalinnya segimana 99, tapi kalau ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik tuh kayak gitu kan insya Allah jadi lebih mudah. Nah, kalau sepanjang fungsi dari karya itu adalah untuk semakin mendekatkan diri kita pada agama Allah, insya Allah itu saya anggap sebagaimana yang diajarkan guru saya itu diperbolehkan. Berarti Kak Tere sendiri dalam hijrah ini tujuannya untuk mendekatkan mengenalkan anak-anak kepada agama Islam sendiri nggak sih Kak? Oh iya, karena pada akhirnya kan kita harus mempersiapkan generasi ke depan supaya lebih pantas lagi untuk menjadi umatnya Rasulullah SAW, karena PR umat ini sangat banyak. Kalau saat ini kita seperti buih di lautan, banyak ya, 2 miliar lebih ya penduduk dunia ini yang mengaku muslim, dan lebih dari 200 juta diantaranya ada di Indonesia sebagai penduduk dengan muslim terbanyak. Tapi saat ini kita posisinya sebagai muslim sangat amat teraniaya. Jadi ini PR besar buat kita. Yuk yang mengaku muslim, perbaiki diri, pantaskan diri, insya Allah next generation lebih baik, dan kita akan siap mendapatkan predikat khairul ummah yang sesungguhnya. Oke, Pak, mungkin terakhir nih yang tentang kasus yang lagi viral nih, yang saya nggak tahu kasus viral, saya udah jarang buka ini. Tentang Oklin Via mempermainkan kerudung, menurut pandangan Kak Tere itu gimana sih Kak? Untuk seorang muslim yang seorang muslimah mempermainkan hijabnya gitu Kak. Menurut Membuat Kak Tere konten-konten yang jelas dalam Islam, jangan melakukan dosa jelas. Udah ada penjelasannya dalam Al-Qur'an. Kalau sampai ada orang berbuat dosa, maka ingatkan. Tugas kita nahi mungkar itu lakukan dengan tangan jika bisa. Artinya kita yang melakukan sendiri. Kalau nggak bisa dengan kata-kata, nggak bisa juga ya dengan doakan. Itu selemah-lemahnya iman. Tapi kalau sampai ada orang yang melakukan sebuah aib, ya jangan kita malah memperbesar aib. Makanya Allah nggak bolehin kita gibah, walaupun itu benar. Gitu. Jadi
yang paling pantas kita lakukan, doakan dan sampaikan kebenarannya. Insya Allah dia bertobat. Amin. Kemudian